Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, di video saya kali ini saya akan membagikan sebuah video yang saya dapatkan dari sebuah akun YouTube saudara kita YouTuber Muslim, di mana sebuah judul video yang dia bagikan yaitu bisa kena azab membusuk di penjara, anak Batak resmi dilaporkan ke polisi, ya kan? Nah, jadi itu dia, dan nanti saya akan bagikan sebentar. Memang kita melihat bahwa beberapa waktu yang lalu, ya kalau nggak salah 2 hari yang lalu, saudara kita Rudi, ya anak Batak, ditangkap ya atau digeruduk oleh polisi. Dan memang pada saat itu seorang Rudi ini ya sedang live di TikTok ketika berdebat dengan seorang Yusuf, ya Yusuf PI atau Ucup PI lebih dikenal, dan katanya Rudi ini melakukan penistaan terhadap agama Islam sehingga rumahnya dikepung dan di tengah malam itu dijemput oleh pihak kepolisian. Teman-teman, kita akan coba lihat saja terlebih dahulu bagaimana sebuah respon dari saudara kita Muslim di video berikut ini. Bertapalah kau di goa itu. Ya mudah-mudahan pulang bertapa kau jadi nabi. Biasanya memang orang pulang bertapa jadi dukun santet. Dukun santet kata dia. Innalillahi, ini orang apa maunya nih orang ya? GAPAI Sumut laporkan pengguna YouTube anak Batak Part 2 atas dugaan penistaan agama Islam. Inti pokok persoalannya tuh di sini teman-teman ya. Terlapor yang merupakan non-muslim menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan dan terkesan mencemooh. Berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Inilah Tuhan yang rasis. Ini kan suatu bentuk kerasisan. Rasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya penista agama Islam yang kemarin kita bahas sudah ada yang melaporkan ke polisi teman-teman ya. Ini beritanya. Nah ini sebenarnya harus kita viralkan ya. Karena ya bukan rahasia lagi bahwa di Indonesia itu no viral no justice. Dengan semakin viralnya berita ini maka akan semakin cepat diproses hukum. Ini sudah ada yang laporin nih. Ya tinggal kita kawal aja bagaimana ke depannya nanti. Jangan sampai hanya selesai di pelaporan saja, tapi harus ada tindak lebih jauh lagi. Oke, ini saya bacain dulu ya beritanya. GAPAI Sumut laporkan pengguna YouTube anak Batak Part 2 atas dugaan penistaan agama Islam. Dia pakai nama suku ya, Batak ya. Padahal nggak semua orang Batak seperti dia teman-teman ya. Ini termasuk juga penghinaan terhadap suku Batak seharusnya ya, karena dia berperilaku buruk lalu membawa nama sukunya gitu ya. Padahal nggak semualah orang Batak seperti itu teman-teman ya. Nah, ini beritanya baru ya, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Oke, ini saya bacain dulu beritanya. Pengurus Gerakan Anti Penistaan Agama Islam yang singkatannya GAPAI Sumut melaporkan pengguna akun YouTube anak Batak Part 2 ke Polda Sumut atas dugaan penistaan agama terhadap agama Islam Senin tanggal 14 bulan 10. Wakil Ketua Sekretaris Umum GAPAI Sumut Wisrial dalam laporan pengaduannya menyatakan bahwa pada Sabtu tanggal 12 bulan 10 ia menemukan video berdurasi 1 jam 26 menit di akun YouTube tersebut dengan judul, nah ini ada judulnya, Perempuan Anak Tiri Allah. Lah, astagfirullahaladzim. Saya menduga Allah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia plesetkan namanya menjadi Allah. Ini jelas penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seperti itu ya. Di menit ke-4 hingga ke-8 terlapor diduga menafsirkan isi konteks hadis secara tidak tepat dan menista agama Islam. Nah, ini ada inti pokok persoalannya tuh di sini teman-teman ya. Terlapor yang merupakan non-muslim menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan dan terkesan mencemooh, ujar Wisrial usai membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumut. Nah ini ya yang menjadi masalah, dia tuh menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan ya, karena memang dia tidak punya ilmu penafsiran hadis, dan yang lebih parahnya lagi dia terkesan mencemooh, tertawa-tawa begitu teman-teman. Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga dan aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli.
Aku kawan-kawan, bukan apa. Coba dulu. Sorry dulu kawan-kawan ya, bukan ketawa mengejek. Aku lucu kawan-kawan kurasa. Inilah Tuhan yang rasis. Gitu ya. Inilah Tuhan yang. Demikian juga coba di sorga. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Ini kan bentuk kerasisan kawan-kawan. Ini kan suatu bentuk kerasisan. Rasis. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Kan begitu. Nah, semoga kawan-kawan paham. Bermodalkan dia nyari hadis di Google, nggak tahu itu hadis beneran atau bukan, yang jelas dia bacain terus dia tertawakan terbahak-bahak, lalu dia simpulkan sendiri bahwa Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala itu rasis katanya. Astagfirullahalazim. Dari judul videonya aja sebenarnya udah kelihatan ya, itu adalah penghinaan terhadap agama Islam. Dia menuliskan Allah. Allah itu mungkin ya, dia itu memplesetkan nama Allah Subhanahu wa taala. Saya menduga begitu. Dia menulisnya Allah, perempuan anak tiri Allah katanya. Jadi banyak sekali penghinaan di dalam video-videonya dia. Bahkan dia menyamakan Rasulullah dengan dukun. Coba kita lihat nih videonya ya. Kurang ajar memang nih orang. Dimasukkan ke goa pasti kau marah. Ya udah bertapalah kau di dalam goa itu. Mudah-mudahan pulang dari goa kau jadi nabi. Ya memang biasanya orang pulang bertapa jadi paranormal. Nah ini nyindir Rasulullah ini. Yang di Gua Hira itu kan, peristiwa yang terjadi di Gua Hira. Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Itu dia katakan bertapa di sana. Pulang-pulang jadi nabi. Biasanya orang pulang-pulang bertapa jadi paranormal gitu. Ya mudah-mudahan kau pulang bertapa jadi nabi. Bertapalah kau di goa itu. Ya mudah-mudahan pulang bertapa kau jadi nabi. Biasanya memang orang pulang bertapa jadi dukun santet. Dukun santet kata dia. Innalillahi, ini orang apa maunya nih orang ya? Biasanya memang orang pulang bertapa jadi dukun santet. Biasanya orang pulang bertapa jadi paranormal. Ya mudah-mudahan kau pulang bertapa jadi nabi. Kan syukur-syukur kan? Astagfirullahaladzim. Viralkan teman-teman ya, bantu ya. Saya jarang minta share kepada teman-teman video saya. Saya jarang minta teman-teman untuk menyebarkan video-video saya. Tapi kali ini saya minta tolong ya. Sebarkan, viralkan video ini teman-teman, karena dia sudah dilaporin ke polisi. Ini tinggal tindak lanjut aja dari pihak kepolisian. Nah, seperti yang kita ketahui bersama di negara kita, no viral no justice. Semoga dengan viralnya ini semakin cepat diproses. Sebenarnya penghinaan dia yang jauh lebih parah, yang benar-benar saya sampai kehabisan kata-kata mereaksi videonya. Jadi yang lebih parah itu video kemarin teman-teman. Di video kemarin yang saya reaksi, dia mengatakan bahwa Rasulullah itu pura-pura menikahi Aisyah untuk dibuka anunya lah. Astagfirullah, saya nggak bisa menjelaskan. Nah kalau Muhammad kan pura-pura dikawininya, kau bilang Aisyah. Pura-pura dikawininya katanya. Rasulullah pura-pura mengawini Aisyah katanya. Astagfirullahaladzim. Untuk dimasukkan ke kamar, dilihat anunya, diteliti haidnya. Astagfirullah, ya Allah, ini keji banget nih ini orang ya. Nah, kalau Muhammad kan pura-pura dikawininya, kau bilang Aisyah. Muhammad sendiri yang meneliti, bukan Tuhan yang memberitahu. Maka tambahi aja lah di depan Dr. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan Muhammad yang nggak pernah itu Musa bikin anak kecil ke kamar pura-pura dikawini untuk meneliti. Kalau Muhammad kan dimasukkan Aisyah ini ke kamar nih dikawini umur 6 tahun. Lalu Muhammad sendiri yang meneliti. Ya kita lihat aja lah ke depannya ya. Apakah orang ini akan kembali lagi berada di balik jeruji seperti pada dahulunya. Dia juga pernah tertangkap atas kasus penistaan agama. Katanya sih dia nyari uang ya. Gak tahu aku bang, karena kalau membuat akun YouTube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya bang. Ya suka dapat uang bang? Belum, bulan 12 sekian bang. Cuma sekian ini. Nah, apakah berikutnya dia akan tertangkap lagi? Sudah, kita viralkan aja videonya. Oke, dan itu dia teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini. Bagaimana sebuah respon atau tanggapan dari saudara kita YouTuber Muslim ini mengenai seorang Rudi anak Batak yang beberapa waktu yang lalu dibawa oleh polisi. Yang awal-awalnya dia dikepung karena pada saat itu dia sedang live di TikTok bersama dengan
Yusuf PI atau Ucup ya. Ucup saya kenal seperti begitu teman-teman ya. Dan dia ini dibawa oleh polisi yang sebelumnya rumahnya dikepung juga oleh massal pada saat itu karena diduga dia melakukan penistaan agama. Sebenarnya ini lucu ya teman-teman. Kenapa saya bilang lucu? Karena ya kita masih ingat bagaimana seorang Pak MKC yang beberapa waktu yang lalu juga harus dijatuhkan hukuman selama 8 tahun di penjara, yaitu juga ya sama dengan Rudi anak Batak, dia diduga melakukan penistaan agama ya, dia menista agama kata mereka gitu ya kan. Kenapa saya bilang kata mereka teman-teman? Karena menurut saya ya kan, menurut hemat saya sebenarnya yang pertama dulu ya, memang soal ketuhanan ini tidak perlu diperdebatkan dan juga tidak perlu dilakukan yang namanya penghinaan-penghinaan seperti itu. Apapun agamanya, dia seorang Muslim, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, ya kan, Hindu dan sebagainya, seharusnya tidak boleh, bukan tidak perlu, tapi memang tidak boleh melakukan penghinaan terhadap Tuhan, ya, orang yang dipercaya oleh agama manapun juga, ya kan, itu yang sebenarnya harus ditegaskan akan hal itu. Ya kenapa saya bilang harus ditegaskan? Karena yang saya lihat di Indonesia itu hari-hari ini, ya ketika Muslim yang melakukan penistaan, yang melakukan penghinaan terhadap agama lain, itu jarang saja mereka dilaporkan ke polisi. Yang pertama dulu, khusus kalau misalnya korbannya itu orang Kristen, memang ya orang Kristen ya tidak biasa lapor-melapor begitu loh. Lalu yang kedua, kalau misalnya pun mereka ini dilaporkan ke polisi, maka yang terjadi itu sulit untuk ditanggapi laporan itu. Dan kalaupun ditanggapin dan mereka terbukti melakukan penistaan agama, ya hukuman mereka itu tidak sebanding dengan apa tindakan yang mereka lakukan, gitu kan? Ya katakan seperti seorang Yahya Waloni, dia melakukan penistaan, tapi ya tahu aja kan berapa hukumannya, jauh banget. Seorang juga ketua RT yang di Lampung pada saat itu, ya itu juga begitu rendah sekali, ya hukumannya. Tetapi ketika orang Kristen, ya kan, secara khusus dulu ini ya, atau katakan minoritas lah pada umumnya, yang melakukan penistaan terhadap Islam, wah itu bisa hukumannya paling berat. Waduh, makanya saya bilang lucu teman-teman ya. Jadi itu sebabnya apa yang tadi disampaikan oleh kawan kita di dalam dia menanggapi saudara kita Rudi anak Batak, ya udahlah itu hak dia gitu ya. Dan bagi saya tidak perlu lagi memberikan komentar-komentar dengan apa yang dia sampaikan. Terserahlah, mau kalian anggap itu adalah penistaan dan kalian bilang itu harus dihukum semaksimal mungkin, itu urusan kalian. Ya kan, yang saya percaya bahwa hidup damai itu penting dalam kehidupan kita. Ya, dan untuk pihak yang berwajib, untuk pemerintah Indonesia, ayolah, ya dengarkanlah kami. Kalau boleh, tegakkanlah keadilan. Tegakkanlah keadilan di negara ini. Jangan tumpul ke mayoritas dan tajam ke minoritas. Ya, kami tahu dan kami sangat paham kalau di Indonesia ini, negara Republik Indonesia ini, mayoritas beragama Islam, tetapi tidak berarti Indonesia adalah agama Islam. Ya, jadi ini penting untuk kita harus ketahui. Kalau kita melihat bagaimana Sulawesi atau mungkin Nias mayoritas Kristen, tetapi bukan berarti Nias pro Kristen, bukan. Ya, nah itu sebabnya apa maksud saya, janganlah tebang pilih. Ya, jadi tegakkan keadilan setegak-tegaknya. Siapapun yang melanggar, ya, siapapun yang melakukan penistaan, tegakkan keadilan, dihukum, ya, sebanding dengan tindakan yang dilakukan.
Ya, jangan kalau misalnya Kristen atau minoritas lainnya yang melakukan penistaan, maka hukuman mereka adalah hukuman maksimal. Sedangkan kalau yang Muslim yang melakukan penistaan, hukuman mereka hukuman yang minimal. Ya kan? Nah, itu ya nampak sekali kalau misalnya sebenarnya tidak ada keadilan di Indonesia. Ya, yuk, saya percaya nanti di pemerintahan Pak Prabowo yang besok akan kita lihat akan dilantik, semoga memberikan sesuatu perubahan di negara kita yang kita cintai ini. Itu aja dulu untuk sore hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.